Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai integral tertentu dan penerapan ekonominya. Sub pembahasan kita ada 3. Yang pertama kita akan membahas mengenai integral tertentu, dan yang kedua kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah dari integral tertentu, dan yang ketiga kita akan membahas mengenai penerapan ekonomi dari integral tertentu. Baik, kita masuk ke dalam poin pertama, yakni mengenai integral tertentu. Sebelumnya kita flashback kembali bahwa dalam ilmu kalkulus itu terdapat 2 integral, di mana yang pertama adalah integral tak tentu dan yang kedua adalah integral tertentu. Dan integral tak tentu pun sudah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai integral tertentu. Jadi apa sih integral tertentu itu? Kita lihat pada slide berikutnya. Jadi, integral tertentu ini adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas nilai tertentu, di mana integral tertentu ini digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan Fx dan sumbu horizontal X dalam suatu rentang wilayah yang dibatasi oleh batas bawah yakni X sama dengan A dan batas atas yakni X sama dengan B. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa bentuk umum dari integral tak tentu adalah integral A dikali X pangkat N di X sama dengan A dibagi N ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1 ditambah K dengan nilai N itu tidak boleh sama dengan min 1. Sedangkan bentuk umum dari integral tertentu adalah integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan fx dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan fb dikurang fa. Baik, kita masuk ke kaidah-kaidah dari integral tertentu. Jadi apa saja kaidah-kaidahnya? Kalau sebelumnya dari integral tak tentu kita juga sudah membahas kaidah-kaidah dari integral tak tentu. Sekarang ternyata integral tertentu juga memiliki kaidah-kaidahnya tersendiri. Apa saja? Silakan dilihat di slide berikutnya. Untuk A kurang dari C kurang dari B, maka berlaku kaidah-kaidah integral sebagai berikut. Yang pertama adalah integral gx dx dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan fx dengan batas bawah A dan batas atasnya B sama dengan fb dikurang fa. Sebagai contoh, integral dari x pangkat 4 dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5 adalah sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 1, jadi 4 ini adalah pangkatnya yang tadi. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 1 dikali X pangkat 4 ditambah 1. Jadi integral ini adalah kebalikan dari diferensial, maka pangkatnya kalau diferensial itu dikurang 1, kalau integral ditambah 1. Sehingga hasilnya menjadi sama dengan 1/5 dikali X pangkat 5 dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5. Tinggal kita masukkan nilai 5 dan 2 ke dalam X-nya. Jadi 1/5 dikali 5 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 5. Nah, hasilnya menjadi 5 pangkat 5 itu adalah 3125 dan 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Sehingga 3125 dikurang 32 hasilnya adalah 3093. Dan 3093 kita kalikan dengan 1/5 maka hasilnya adalah 618,6. Sehingga integral dari X pangkat 4 dengan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya 5 hasilnya adalah 618,6. Nah, kaidah integral yang kedua adalah integral dari fx dx dengan batas bawah dan batas atas yang sama, yakni A, itu hasilnya adalah sama dengan 0. Sebagai contoh,
Masih soal yang tadi, integral dari x pangkat 4 dx dengan batas bawah dan batas atasnya sama-sama dengan 2, maka hasilnya adalah 1/5 x pangkat 5, kita masukkan batas bawah dan batas atasnya 2, sehingga hasilnya menjadi 1/5 dikali 32 dikurang 32. Karena 32 dikurang 32 adalah 0, dan 0 kita kalikan 1/5 hasilnya adalah 0, maka terbukti bahwa integral fx dx dengan batas bawah dan batas atas yang sama itu akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Nah, kaidah integral yang ketiga yakni integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu sama dengan minus dari integral fx dengan batas bawahnya b dan batas atasnya a. Jadi dibalik batas bawah dan batas atasnya, di belakangnya kita kasih tanda minus. Sebagai contoh, integral dari x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5, itu kalau kita mengikuti kaidah integral yang ketiga, kita coba dengan minusnya kita taruh di depan, lalu kita integralkan 1/5 x pangkat 5 dengan batas atasnya menjadi 2 dan batas bawahnya 5. Maka hasilnya menjadi tinggal kita masukkan nilai 2 dan 5 ke x, sama dengan min 1/5 x pangkat 5 dengan batas bawahnya 5 dan batas atasnya 2, sama dengan min 1/5 dikali 32 dikurang 3125. Jadi 2 pangkat 5 itu adalah 32 dan 5 pangkat 5 adalah 3125. Jadi 32 dikurang 3125 adalah minus 3093. Jadi minus 3093 dikali minus 100 dikali min 1/5, jadi min dikali min jadi plus ya, sehingga hasilnya menjadi 618,6. Jadi terbukti ya untuk kaidah yang ketiga ini. Nah, untuk kaidah berikutnya, yakni kaidah yang keempat, itu adalah integral dari k dikali fx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya b, itu akan menghasilkan k dikali integral dari fx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya b. Sebagai contoh, integral dari 5x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5, itu hasilnya adalah 5 dikali integral x pangkat 4 dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5, itu adalah sama dengan, tadi sudah kita cari bahwa integral dari x pangkat 4 adalah 618,6, sehingga tinggal kita kalikan saja 5 dikali 618,6 hasilnya adalah 3093. Jadi untuk integral yang keempat itu hasilnya adalah 3093. Nah, kaidah integral yang kelima adalah integral dari fx ditambah gx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya b, itu akan menghasilkan integral dari fx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya b ditambah integral gx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya adalah b. Sebagai contoh, integral dari x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5 sama dengan integral x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5 ditambah integral 5x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5, itu menghasilkan nilai, tadi semua sudah kita cari nilainya masing-masing, bahwa integral dari x pangkat 4 adalah 618,6 dan integral dari 5x pangkat 4 adalah 3093. Jadi tinggal kita tambahkan saja sehingga hasilnya menjadi 618,6 ditambah 3093 sama dengan 3711,6. Jadi untuk integral yang kelima itu tinggal kita tambahkan saja. Jadi kita pisahkan integralnya masing-masing lalu kita tambahkan. Nah, untuk integral yang keenam, yakni integral dari fx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya c ditambah integral fx dx dengan batas bawahnya c dan batas atasnya b, itu akan menghasilkan integral fx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya adalah b. Sebagai contoh,
Integral dari X pangkat 4 dx dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 3 ditambah integral X pangkat 4 dengan batas bawahnya 3 dan batas atasnya adalah 5, itu akan menghasilkan integral dari X pangkat 4 dengan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 5, sehingga X pangkat 4 itu kalau kita integralkan menjadi 1/5 X pangkat 5 dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya adalah 5. Tinggal kita masukkan nilai 5 dan 2 ke dalam X-nya. Jadi 1/5 dikali 5 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 5 sama dengan 1/5 dikali 3125 dikurang 32. Jadi hasilnya adalah 618,6. Ini untuk kaidah integral yang ke-6. Semoga kita pahami ya. Selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan ketiga mengenai penerapan ekonomi dari integral tertentu. Nah, penerapan ekonomi dari integral tertentu ternyata dapat kita lihat melalui dua surplus berikut, yakni surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, apa saja yang dimaksud dengan surplus konsumen dan surplus produsen? Marilah kita lihat di slide berikutnya. Surplus konsumen adalah surplus yang mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Nah, berikut adalah rumus surplus konsumen. Jadi ada dua rumus surplus konsumen. Yang pertama adalah CS sama dengan integral dari FQ DQ dikurang QE dikali PE dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah QE. Dimana di sini QE itu adalah jumlah barang keseimbangan dan PE adalah harga barang keseimbangan. Nah, rumus yang pertama ini kita pakai apabila dalam contoh soal itu diketahui P sama dengan fungsi dari Q. Jadi P sama dengan FQ, maka kita gunakan rumus surplus konsumen yang pertama. Nah, rumus surplus konsumen yang kedua adalah CS sama dengan integral dari FPDP dengan batas bawahnya PE dan batas atasnya adalah P to P. Jadi rumus yang kedua ini kita gunakan apabila dalam contoh soal itu diketahui Q sama dengan F P atau Q sama dengan fungsi dari P, maka kita gunakan rumus yang kedua ini. Agar lebih memahami, kita coba contoh soal berikut. Diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 48 dikurang 0,03 P kuadrat. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Jadi, diketahui dari contoh soal berikut adalah Q sama dengan fungsi dari P. Maka kita gunakan rumus yang kedua, yakni CS sama dengan integral dari FPDP dengan batas bawahnya PE dan batas atasnya adalah P to P. Nah, karena tadi Q sama dengan 48 dikurang 0,03 P kuadrat, maka untuk mencari batas bawah dan batas atasnya kita masukkan nilai P sama dengan 0. Jadi nilai P sama dengan 0 itu kita masukkan ke dalam P kuadrat sehingga hasil Q-nya adalah 48. Jadi 0,03 dikali 0 kuadrat itu hasilnya adalah 0, sehingga 48 dikurang 0 adalah 48, maka nilai Q-nya adalah 48. Nah, jika Q-nya yang sama dengan 0, maka nilai P-nya adalah 40. Nilai P sama dengan 40 inilah disebut juga dengan nilai P to P. Lalu, nilai PE-nya atau nilai P itu sudah diketahui dari soal tadi adalah sebesar 30. Jadi P itu sama dengan harga barang keseimbangan. Jika PE-nya sama dengan 30, maka nilai Q atau QE-nya adalah 21. Tinggal kita masukkan saja ke soal yang tadi. Q sama dengan 48 dikurang 0,03 dikali 30 kuadrat. Hasilnya adalah 21. Nah, sudah didapat batas bawahnya adalah
PE itu sebesar 30 dan batas atasnya adalah P topi itu sebesar 40. Tinggal kita masukkan saja ke rumus CS sama dengan integral dari FPDP dengan batas bawahnya 30 dan batas atasnya 40. Maka integral dari 48 dikurang 0,03 P kuadrat dP sama dengan 48P dikurang 0,01 P pangkat 3 dengan batas bawahnya 30 dan batas atasnya 40. Tinggal kita masukkan saja nilai batas atasnya 40 dan nilai batas bawahnya 30. Maka 48 dikali 40 dikurang 0,01 dikali 40 pangkat 3 itu kita kurangkan dengan 48 dikali 30 dikurang 0,01 dikali 30 pangkat 3 sehingga hasilnya menjadi 1920 dikurang 640 dikurang 1440 dikurang 270 sehingga hasil akhirnya menjadi 110. Jadi surplus konsumen pada Q sama dengan 48 dikurang 0,03 P kuadrat itu adalah sebesar 110. Selanjutnya kita masuk ke surplus produsen. Jadi surplus produsen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Selanjutnya kita masuk ke rumus surplus produsen. Sama seperti rumus surplus konsumen tadi, surplus produsen juga memiliki dua persamaan atau dua rumus. Yang pertama, PS sama dengan QE dikali PE dikurang integral dari FQ DQ dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah QE. Sama seperti tadi, QE adalah jumlah barang keseimbangan dan PE adalah harga barang keseimbangan. Dan rumus yang pertama ini dipakai apabila diketahui dalam soal itu adalah fungsi Q sama dengan P sama dengan fungsi dari Q. Ini untuk rumus yang pertama. Dan rumus yang kedua, PS sama dengan integral dari FPDP dengan batas bawahnya P topi dan batas atasnya adalah PE. Jadi di sini rumus yang kedua itu digunakan apabila dalam soal diketahui Q sama dengan fungsi dari P, maka kita gunakan rumus yang kedua. Baiklah, untuk surplus produsen kita coba juga dengan contoh soal berikut. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10. Jadi yang diketahui di sini adalah P sama dengan F Q atau P sama dengan fungsi dari Q. Ya. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama, yakni PS sama dengan QE dikali PE dikurang integral dari FQ DQ dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah QE. Tadi diketahui P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Sama seperti surplus konsumen tadi, kita cari dulu batas bawah dan batas atasnya. Jadi jika Q-nya sama dengan 0, maka nilai P adalah sama dengan 3. Nah, P inilah yang disebut juga dengan P topi. Jadi P topinya adalah 3. Nah, jika P-nya sama dengan 0, maka nilai Q sama dengan min 6. Nah, jika tadi dalam soal sudah diketahui bahwa harga keseimbangan atau PE sama dengan P itu adalah 10, maka nilai QE atau Q-nya itu adalah 14. Tinggal kita masukkan saja. 10 sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Ya. Jadi hasil QE-nya adalah 14 ya. Nah, setelah didapat QE-nya sebesar 14 dan PE-nya sebesar 10, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus yang pertama, yakni PS sama dengan QE dikali PE dikurang integral dari FQ DQ dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah QE. Jadi QE-nya tadi 14 dikali 10 dikurang integral dari 0,5 Q ditambah 3 DQ dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 14. Jadi 14 dikali 10 adalah 140
dikurang integral dari 0,5 Q ditambah 3 adalah 0,25 Q kuadrat ditambah 3 Q dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 14. Tinggal kita masukkan saja nilai Q sama dengan 14 dan 0. Jadi 140 dikurang 0,25 dikali 14 kuadrat ditambah 3 dikali 14 dikurang 0,25 dikali 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0. Maka hasilnya adalah 140 dikurang 91. Jadi yang nilai Q-nya sebesar 14 itu hasilnya adalah 91 dan nilai Q-nya yang sebesar 0 itu hasilnya adalah 0. Sehingga kita kurangkan 140 dikurang 91 dikurang 0 hasilnya adalah 49. Jadi surplus produsen pada fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3 adalah sebesar 49. Baik, terima kasih karena sudah menyimak materi hari ini. Semoga dapat dipahami. Dan apabila ada materi yang membingungkan, silakan bertanya pada kolom komentar ataupun dapat mengirimkan email ke saya di email di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus subscribe dan menekan tombol like serta lonceng agar terus mendapatkan notifikasi dari materi matematika ekonomi. Baiklah, sampai bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.